Shalom, perkenalkan nama saya Eligia Krisnita Maskosu dengan NIM 202434064. Di sini saya akan menjelaskan ekoteologi dan pandangan Alkitab mengenai lingkungan. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Jadi, eko atau oikos yang berarti rumah atau bumi atau tempat tinggal. Teologi berarti studi tentang Tuhan dan kepercayaan. Jadi, ekoteologi adalah cabang dari teologi atau ilmu tentang Tuhan dan kepercayaan yang membahas hubungan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan alam. Ekoteologi menekankan bahwa alam bukan hanya latar belakang kehidupan manusia, melainkan bagian penting dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga. Tujuan ekoteologi adalah mengajak umat beragama menyadari bahwa merusak lingkungan adalah bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Lalu, bagaimana jika lingkungan alam yang adalah ciptaan Tuhan dirusak oleh manusia yang juga ciptaan Tuhan? Apa yang akan terjadi jika hal itu terjadi? Contoh tindakan yang merusak lingkungan alam adalah membuang sampah sembarangan. Kita tahu bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang tidak digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik karena dapat mencemari tanah, air, dan udara serta menimbulkan berbagai penyakit. Nah, kita tahu bahwa sampah ini ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini sampah yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, daun kering, kulit buah, tulang ikan. Nah, ciri-cirinya mudah busuk, bisa diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau tidak bisa terurai secara alami. Contohnya plastik, kaleng, kaca, aluminium, foil. Ciri-cirinya tahan lama di lingkungan, bisa didaur ulang. Bagaimana jika manusia membuang sampah sembarangan di berbagai tempat, salah satunya di laut? Apa yang akan terjadi? Kita lihat bahwa banyak sekali sampah-sampah yang bersebaran di pantai tempat tidak aman. Jadi akibat dari membuang sampah sembarangan di pantai dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi, dampak membuang sampah sembarangan, khususnya di laut, mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Jadi sampah plastik dan bahan kimia beracun bisa masuk ke dalam tanah dan air, merusak kualitasnya dan membahayakan makhluk hidup yang mengandalkannya. Sungai dan saluran air tersumbat menyebabkan banjir. Nah, ini juga mengancam kehidupan makhluk hidup seperti hewan laut seperti ikan dan burung sering memakan sampah plastik karena mengiranya makanan yang bisa menyebabkan kematian. Nah, ini mengakibatkan ekosistem terganggu dan rantai makanan rusak. Dan juga mengakibatkan merusak keindahan alam, lingkungan jadi kumuh dan kotor. Ini mengurangi nilai estetika taman atau pantai, hutan, dan tempat wisata. Selanjutnya pandangan Alkitab tentang lingkungan. Yang pertama, Allah adalah pencipta alam semesta. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya, alam adalah milik Allah. Manusia hanya dititip untuk mengolah dan merawatnya, bukan merusaknya. Yang kedua, manusia sebagai penatalayan ciptaan. Manusia diciptakan dengan tugas khusus untuk memelihara ciptaan, bukan mengeksploitasinya. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya tugas manusia bukan hanya mengelola, tetapi juga memelihara.
Kerusakan lingkungan berarti manusia telah gagal menjalankan tanggung jawab ilahi dari Tuhan. Yang ketiga, dosa dan dampaknya terhadap alam. Kerusakan alam merupakan salah satu akibat dari dosa manusia. Berdasarkan Roma 8 ayat 22, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Maknanya, alam turut menderita karena kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan ciptaannya. Yang berikutnya, rencana tindak lanjuti untuk mengatasi sampah. Yang saya dapatkan ada 9 cara, yaitu yang pertama, edukasi. Edukasi ini sosialisasi di sekolah tentang bahaya sampah. Contohnya, guru memberikan presentasi tentang bahaya sampah plastik di kelas. Yang kedua, pengurangan. Bawa botol minum sendiri, hindari plastik sekali pakai. Contohnya, siswa membawa kotak makan dan botol minum sendiri ke sekolah. Yang ketiga, pemilihan. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik di rumah. Contohnya, di rumah tersedia 2 tempat sampah, satu untuk organik atau sisa makanan, satunya untuk anorganik atau plastik dan kaleng. Yang keempat, daur ulang. Gunakan kembali botol bekas untuk pot tanaman. Contohnya, botol bekas air mineral dijadikan pot bunga gantung. Yang kelima, composting. Ubah sisa makanan jadi pupuk di pekarangan. Contohnya, daun kering dan sisa sayur dikumpulkan lalu difermentasi jadi pupuk alami. Yang keenam, bank sampah. Setor sampah plastik ke bank sampai sampah lokal. Contohnya, anak-anak mengumpulkan botol plastik dan menyetorkannya ke bank sampah tiap minggu. Yang ketujuh, kerjasama. Ajak warga gotong royong bersih lingkungan. Contohnya, warga RT mengadakan kerja bakti membersihkan saluran air dan tanaman bersama. Yang kedelapan, penegakan aturan. Terapkan denda untuk buang sampah sembarangan. Contohnya, sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang membuang sampah sembarangan. Yang kesembilan, teknologi. Gunakan komposter otomatis di sekolah atau rumah. Contohnya, sekolah memakai alat komposter otomatis untuk mengolah sampah. Kantin menjadi kompos. Itulah penjelasan singkat saya mengenai sampah. Jangan lupa membuang sampah pada tempatnya.